Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini wabarakatuh. kami dari kelompok apa ya? Dari kelompok komunikasi internasional. Komunikasi internasional kami akan mewawancarai narasumber kita, narasumber yang sangat hebat pada Betul. pagi hari Pagi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bondan Bagdi Pristama dengan NIM akhir 113. Dan saya Alif Alanafi dengan NIM akhir 115. Dan saya Dian Al-Ma'ruf angkatan 21. Oke, baik. Selanjutnya di sini kami akan beberapa memberi pertanyaan atau memberikan wawancara terhadap kepada Mas Dian, yaitu tentang platform ataupun tentang media sosial, tentang media online, pun juga korelasinya adanya komunikasi internasional. Langsung saja dijawab seadanya Mas Dian aja. Yang pertama untuk Mas Dian, apakah platform komunikasi yang Anda gunakan dalam berinteraksi secara online pada saat ini? Jadi kan banyak nih platform-platform yang ada di media, ada di internet. Pasti yang sering digunakan Mas Dian platform pada saat ini. Ya, tentunya yang platform yang paling saya gunakan yaitu seperti WA, YouTube untuk untuk mengetahui apa yang Informasi yang didapat gitu ya. Ya, informasi yang didapat khususnya yaitu secara internasional juga bisa untuk melihat live orang luar juga. Jadi Mas Dian ini menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp, terus Instagram itu untuk mendapatkan berita internasional gitu Mas ya? Iya. Selanjutnya, gimana sih Mas, kan kita ya termasuk generasi Z, generasi Z ya kita, generasi Z, generasi setelah milenial. Generasi kita itu termasuk generasi yang berhadapan langsung atau bersamaan dengan berkembangnya media. Betul. Gimana sih perkembangan media saat ini atau platform yang Anda rasakan dari Anda waktu masih SD, SMP, SMA, itu kan juga pesat sekali perkembangan dari pencet, layar sentuh dan sebagainya. Mungkin gimana perkembangan yang Anda rasakan platform ataupun media sosial yang Anda saat ini? Perkembangannya itu ya begitu pesat sih. Dulu pas waktu SMP itu saya masih menggunakan yang tombol-tombol itu. Nah, setelah SMA kok HP-nya itu udah pada layar sentuh semua. Tentunya pada zaman beberapa tahun begitu tetap perkembangannya pesat banget. Mas ya. Betul. Memang untuk zaman sekarang tuh bisa kita lihat emang perkembangan teknologi tuh majunya sangat pesat gitu Mas ya. Betul. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau misalnya kita mendapatkan informasi pun juga lebih mudah gitu kan Mas ya. Kemudian juga untuk perkembangan media, juga platform juga. Waktu dulu kan belum ada WA. Mungkin kalau Mas Dian juga masih menggunakan sebelum WA itu. Dulu saya sebelum mengenal WA saya masih SMS itu. SMS itu pas menggunakan pulsa. Pulsa itu kan untuk satu kali SMS itu berapa biayanya lumayan Mas ya. Daripada sekarang kan pulsa kan bisa dipaketin. Nah, itu lebih efisien gitu Mas ya. Efisien lebih murah. Bisa jangka waktunya bisa lama juga. Mungkin untuk perkembangan generasi yang saya alami juga ya, mungkin juga minta pendapatnya dari Mas Dian juga. Kemarin juga adanya SMS itu SMS juga BBM mesti mengenai sih. BBM enggak menggunakan BBM. Berarti tidak mengalami masa ini penggunaan BBM gitu Mas ya. BBM kemudian itu WhatsApp untuk percakapan ya. Juga Mas Dian juga mesti yang digunakan dari dulu sampai sekarang mesti Facebook juga menggunakan. Facebook. Selanjutnya untuk
apa yang Anda cari dalam media sosial online? Apa sih Mas yang Anda cari di dalam media online, ataukah hanya sekedar informasi atau hiburan atau untuk pekerjaan dan sebagainya? Yang dicari untuk di media online dari Mas Dian itu apa? Yang saya cari dalam media sosial sekarang ini kan saya kan kuliah ya, tentunya saya menggunakan media tersebut untuk mencari apa materi lah apa atau apa gitu di Google Jurnal kalau online enggak gitu, Mas, ya ya? jurnal itu termasuk. Terus untuk apa ya berita-berita terkini melihat itu dan apa, untuk memantau lah apa yang sedang tren atau apa gitu. Betul. Karena memang ini sih Mas ya, kita pun sebagai mahasiswa juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Iya. Jadi zaman maju, kita pun juga harus maju gitu, dari segi pola pikir ataupun adat gitu kan juga harus ini ya. Betul. Oke, selanjutnya media ataukah tadi kan Mas Dian juga sudah mencari beberapa informasi yang ada di media online. Kemudian apakah media yang Anda gunakan untuk sering mendapatkan informasi global? Semisal ada berita tentang Palestina atau ada berita luar negeri lah. Media apa yang sering gunakan Mas Dian untuk mengetahui atau mencari berita-berita atau informasi global tentang global di dunia itu? Yang saya gunakan untuk apa, mencari berita-berita tersebut, yang pertama saya menggunakan TikTok sih, karena saya menggunakan TikTok itu lebih banyak daripada media yang lain. Terus apabila saya belum paham tentang berita tersebut, saya mencari di Instagram, Facebook, kalau enggak di Google ya, untuk mencari kebenaran sih. Terus sebagai apa ya tidak Referensi gitu ya. buat referensi. Oh ya. Memang untuk saat ini kan sumber berita yang bisa kita dapatkan tuh memang banyak ya. Cuman untuk memvalidasikan beritanya itu kan kita juga harus mencari dari berbagai sumber gitu Mas ya. Iya. Betul. Kemudian artinya ini kan kita juga menggunakan media sosial. Menurut saya ini juga media itu digunakan secara berlebihan. Juga tadi ada di TikTok ataupun di WhatsApp ataupun di Twitter, Instagram dan sebagainya. Banyaknya clickbait yang ada pada masa sekarang. Masih banyaknya berita-berita hoax terutama. Sekelas WA saja kita sudah bisa menyebarkan berita hoax. Skala kecil, dampaknya juga kecil. Juga tak terpungkiri, tak lepas dari itu, apakah ada sih Mas dampak yang Anda dapatkan ketika mendapatkan informasi global melalui platform media sosial yang Anda sering cari seperti di TikTok atau di Instagram? Dampaknya itu banyak sih kalau dampak, tapi untuk apa ya menganalisis biar untuk mengenai dampak tersebut saya cari terlebih dahulu biar bisa menengahi permasalahannya. Oke, juga karena kita kan memiliki media sosial sekarang tanpa batas umur pun, dari balita yang sudah mengerti lah, ini A ini B, sudah mengetahui tombol-tombol atau simbol dalam komunikasi juga. Mesti dari balita juga sudah menggunakan media sosial. Gimana sih Mas tanggapan Anda tentang anak-anak juga yang menggunakan platform atau menggunakan media sosial, padahal di situ informasi itu bebas? Ya, kalau menurut saya untuk anak kecil yang menggunakan media tersebut harus harus diawasin dengan orang tua sih. Agar tidak terjerumus lebih dalam tentang media sosial, apalagi untuk kebutuhan kayak game itu. Kalau game untuk anak kecil itu lebih lebih tidak bisa terkontrol. Makanya itu
ada pengawasan dari orang tua tersebut. Ya soalnya ini sih mas ya, anak kecil tuh lebih sering apa ya, adiktif gitu sama apa gadget-gadgetnya itu, karena di dalam gadget itu pun mereka aksesnya itu gampang banget gitu kan, dari akses apapun itu gampang sekali. Memang banyak sih dari di sekarang ini tuh anak kecil udah adiktif sama HP-nya itu, dan jika mereka ditarik HP-nya atau kita batas gitu, biasanya mereka pun marah gitu kan ya. Juga sebenarnya juga terlepas dari dampak tadi, juga dari dampak anak kecil, gimana sih, kan kita memilih dampak, juga Mas juga memilih batasan-batasan, aku nggak melihat ini, aku nggak melihat ini. Bagaimana sih cara Mas Dian untuk menyaring informasi ataupun dampak-dampak negatif dari media sosial atau dari platform-platform yang ada di media sosial? Dampak-dampak untuk menyaring atau mencegah adanya dampak-dampak di platform di media sosial, maksudnya kan hal-hal yang negatif. Ini aku untuk membatasi ini. Untuk membatasi ya tentunya itu kan dari diri sendiri dulu. Nah, dari diri sendiri itu kita lihat jam nih, umpama nanti jam 7 nanti saya harus kerja terus lah. Nah, ya walaupun kurang efektif, tapi ya sebisanya nanti kan dengan sendirinya dapat berubah. Mungkin sebelum masuk ke penutup, gimana sih pendapat atau statement Mas Dian tentang adanya platform media online pada saat ini? Statement ya untuk media sosial kan ya tidak Terbatasi gitu ya, tidak bisa terbatasi Kontrol ya, seperti itu. Teori yang kita pakai dalam wawancara ini nih, ini kan masuknya perkembangan platform media dalam membentuk masyarakat global. Nah, dalam perbincangan kita pagi ini tuh kita memakai teori critical information society dan discourse globalization. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami dan Mas Dian. Terima kasih sekali Mas Dian di waktunya. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Maaf atas lebih yang belum bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.